Ida merupakan salah satu ibu yang divonis kanker payudara, Bu ya. Nah, divonis ada benjolan gitu ya tahun 2018. Tahun 2018. Itu setahu saya itu dia menenyut. Menenyutnya kayak jarum. Jadinya Nah, assalamualaikum Ibu Ida. Apa kabar hari ini, Bu Ida? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Nah, ini kita di rumah Bu Ida nih. Bu Ida merupakan salah satu ibu yang divonis kanker payudara, Bu ya. Nah, divonis kanker payudara stadium apa ya? Stadium 4 ya. Nah, awal mulanya terdeteksi tahun berapa, Bu ya? Terdeteksi awal ketahuannya ada benjolan atau ada masalah, kan kita tahu ya, ini ada masalahnya atau kok lain ya payudara pas ada benjolan gitu ya tahun 2018. Tahun 2018 itu tahun 2018 ada nggak semacam tanda dan gejala yang Ibu rasakan? Awalnya nggak ada sama sekali. Nggak ada gejala awal, nggak ada sama sekali. Cuman waktu pas lagi siap mandi gitu, pas pegang kok tiba-tiba ada keras ya. Kita pikir mungkin karena kayak orang-orang bilang bisa jadi perempuan kadang-kadang ada hormon kan keras ya, perubahan hormon benjol ya, benjol keras. Saya pun udah nggak peduli gitu, biasa-biasa aja terus berlanjut gitu terus, nggak apa-apa. Lama-lama kok keras, makin besar, makin agak besar. Baru dia lama-lama ada denyut-denyut sedikit gitu. Denyut sedikit. Karena agak lama saya biarin, udah ada berapa bulan juga, ada setahun apa berapa bulan gitu. Nggak ambil sikap inisiatif untuk berobat ya? Belum ya? Kan tadi pikir kan gini, karena dia benjolan biasa, hilang sendiri, nggak ada apanya, ya udah biarkan aja gitu. Nggak ada benjol memang kan, ada orang biasa gitu. Berarti setahun ya? Ibu biarkan setahun. Setelah itu? Setelah itu dia menenyut. Menenyutnya kayak jarum. Jadinya berat. Kayak ada tusuk-tusuk jarum gitu, tusuk-tusuk jarum. Saya pikir ini kok udah aneh, apa yang terjadi ini, kok udah sakit ini. Jangan-jangan, saya tergiur juga, jangan-jangan gitu kan. Jangan-jangan kayak orang bilang, ini ada saya kan ada baca-baca juga, ada baca-baca sana sini. Katanya kalau yang sakit-sakit kayak gitu tuh dia kayak ada jarum-jarum menusuk. Saya rasa kok sama gitu. Kayak berdenyutnya bisul, Bu? Lebih dari itu? Enggak, bisul tuh berdenyut. Ini jarum. Tusuk ya? Kayak ditusuk sampai berapa biji jarum gitu. Kayak masuk angin gitu ya? Berarti dari luar kelihatan warna kemerahan belum, Bu? Enggak ada ya? Berarti di luar masih cantik biasa? Masih biasa aja. Cuman kalau kita pegang keras aja. Di bagian bawah payudara ya, itu? Ini waktu itu saya di bagian bawah. Udah mulai itu kan saya merasa terganggu kan, udah menusuk kayak orang bilang memang dia kayak 1000 jarum nusuk. Ini sakitnya sama ya, saya pikir gitu. Memang yang dikasih tahu sama orang terus yang saya baca memang sakitnya sama dia, kayak jarum nusuk tuh, kayak ada 1000 jarum nusuk tuh gitu katanya. Jadi saya udah agak curiga juga, ini apa itu sakitnya, jangan-jangan gitu kan, kita kan takut juga memang. Dalam arti kata takut juga, ngeri, mau kita ceritakan ke orang juga ngeri juga gitu. Terus saya pikir kayak mana, itulah saya ke puskesmas ambil rujukan. Sekalinya periksa, ambil rujukan. Dokter sana bilang dari periksa, Bu ini udah keras, Ibu saya rujuk ke Pertamedika. Nah di situ udah diperiksa. Nah dokter bilang diambil aja, Bu, dalamnya, ini Ibu tumor, ambil dalamnya. Nanti kalau diambil dalamnya, Ibu nggak payah diangkat dulu. Tapi kalau Ibu membiarkan ini sampai berapa lama, dia akan terus berkembang.
cepat berkembang, nanti akan diangkat payudara itu. Saya takut. Oh, berarti dari hasil keputusan dokter apa yang dianjurkan ibu nggak laksanakan? Nggak laksanakan, takut, betul-betul takut saya. Apalagi dengar bilang diangkat semua, takut, betul-betul takut. Karena itu tadi kayak saya nggak nerima, saya nggak terpikir kok saya bisa kena kayak gini, kok bisa ada penyakit kayak gini ke saya gitu. Tapi itu tadi Berapa tahun ibu itu yang tidak melaksanakan anjuran dokter? Tidak mengikuti anjurannya? 2 tahun untuk dilakukan pemeriksaan atau tindakan tindakan semua lagi. kayak gini. 3 tahun lah Bu. 3 tahun. Setelah Berarti 3 tahun. setahun yang mengalami gejala, 2 tahun Mana? yang menahan hasil keputusan nggak bisa menerima. Nah setelah itu, setelah 2 tahun, tahun 2000 Setelah berapa masa pandemi yang diambil tindakan ini? Yang diangkat. Sebelumnya Hmm. setelah sakit kali saya rasa sakit sana sakit sini kan mau tahu juga saya apa sebetulnya. Iya, Saya ke rumah sakit, iya. sampai ke rumah sakit kan udah diperiksa nih semua. Kata dokter ini Bu di dinding sini. Ini dia nggak bergerak, enggak. Mungkin dia banyak kalau dia bergerak-gerak, mungkin dia bisa jadi tumor jinak. Iya. Kalau dia menetap di situ aja berarti dia membuat akar. Iya. Dia tumor ganas. Tapi ini biopsi dulu Bu ya, biopsi. Iya. Tahun berapa tuh biopsi saya dulu? 2019. 2019 ya. Biopsi, udah biopsi ternyata dilihat hasilnya tumor ganas. Tumor ganas itu berarti kanker. Iya. Udah dibikin di situ. Kayak mana Bu? Ini Bu mau operasi. Karena sakit tadi itu, jadi saya iya kan gitu. Tapi takut, iya kan, tapi takut. Akhirnya saya nggak jadi operasi. Ditunda lagi. Ditunda lagi. Nggak jadi karena takut tadi, saya ditunda lagi, nggak jadi operasi. Saya biarkanlah. Habis operasi udah otomatis Sampai- kemo kata dokter kan. Sampai 2 tahun, sampai setelah dari pandemi ke sekarang kan. Barulah ini baru berapa bulan kemarin ambil tindakan. Karena ibaratnya saya udah udah habis-habisan, udah capek, udah kecewa, udah sedih juga. Untuk apa lagi kan gitu. Untuk apa lagi nggak kita berobat? Iya betul. Ayo Pasrah. berobat. Terus nanti ujung-ujungnya mau kemana? Kalau memang bakal mati ya mati juga kan gitu. Saya pikir udahlah saya ambil tindakan. Saya beranikan aja saya operasi. Entah kenapa sekarang saya berani mau operasi itu. Nah gitu. Pertama sudah ada gejala, tidak Kita ada mau ikhtiar, ya. udah diambil sikap sama dokter harus dilakukan tindakan, belum ada ikhtiar, Iya. ya kan Bu? Karena kenapa rasa Ikhtiar. khawatir Kita berharap kan orang minum obat herbal ada juga yang sembuh Iya, kan betul. gitu. Oh mungkin kita bisa sembuh. Jadi semua obat herbal saya coba. Tapi yang saya lihat penyakit itu nggak mau mengering, nggak mau mereda ya. Iya. Lukanya Bertambah. tambah lebar. Iya. Jadi saya pikir disitulah kadang-kadang saya kan kecewa gitu Iya. kan. Segala macam obat saya minum. Iya. Obat-obat herbal yang bagus yang ini semuanya saya minum. Tapi Tidak membuahkan hasil. nggak membuahkan hasil. Jadi kadang-kadang di situ ada rasa sedih sendiri kok Iya. jadi bodoh kayak gini gitu, Iya. kecewa sendiri. Terus apa yang diharap? Kita kan nggak bisa bekerja sendiri. Iya betul. Kita kan juga nggak bisa mengobati sendiri. Iya. Nah, terus pertolongan kita selain dokter kemana? Iya. Kan gitu. Jadi saya pikir udahlah, udah dengan menyerah, dengan pasrah. Siapa lagi yang bisa mengobati kita? Iya. Kecuali dokter. Makanya ya udah, saya ke dokter. Berobat, berusaha untuk berobat ikhtiar namanya ya. Iya. Mudah-mudahan insya Allah sembuh. Jadi saya kuatkan sekarang saya harus selesai pengobatan ini, harus selesai sampai selesai. Insya Nah, Allah. gitu. Setelah kita lihat kayak luka, kita lihat bukan makin kering, makin membesar. Jadi saya udah kewalahan menghadapi luka saya sendiri. Iya Bu, udah berdarah setiap hari. Saya Ini berdarah setiap hari kalau ini ya. Kalau diganti perban berdarah ya. Ini sekarang nggak lagi. Karena udah kemo. Iya. Sebelumnya. Sebelumnya berdarah terus kalau diganti perban ya. Dia- Tahun berapa Kak kemarin sempat pendarahan yang lebaran haji? Tahun 2021 ya? Pendarahan banyak. Jadi keluar darahnya banyak. Dia kan apa ya, pecah kayak gitu Pecah ya kan? pembuluh darah. Pecah. Jadi saya kamar mandi.
dari kamar mandi darah keluar banyak, saya siram Darah segar ya, dari terus. payudara ya. Ya. Saya siram terus, saya siram, Kayak darah saya siram mens kayak gitu kan. kental apa. Saya siram rupanya saya tiba-tiba Pingsan, pitam. hitam. Hitam. Kok kenapa ini kok gelap? Dah diangkat sama adik saya, dipegang kan, saya dipegang jalan. Sampai sini dia pegang saya udah terlepas. Udah jatuh, Ya, udah ya. sempat jatuh dia. Udah sempat jatuh saya di Berlutut situ. udah Udah sempat. terlepas dari Karena tangan udah saya. lemas sekali. Udah Ah, udah Tidak lemas ada sekali. lagi asupan oksigen Ah, habis keluar semua. iya. Oh iya gitu ya Bu ya. Iya. Udah banyak kali Asupan darah. oksigen otak udah Iya. kurang. Oh, jadi kan saya kok gelap. Saya jalan juga dipegang dia pelan-pelan, tapi sampai udah dekat lemari itu jatuh saya. Nggak sadar lagi. Orang bilang tadi pingsan Kak katanya. Saya gendong. Gendong bawa ke sana. Oh, pingsan ya tadi. Itulah saya tiba-tiba lihat gelap langsung udah nggak sadar terus gitu. Berarti udah terlalu banyak darahnya keluar ya. Terlalu banyak. Makanya minum lagi minum. Ya. Bila perlu pada saat itu air gula. Air gula ya. Air gula Iya. hangat langsung Diberi. dikasih. Oh, gitu ya. Masuk lagi dia oksigennya, ada sedikit tenaga kita kan. Ya, itu sekali di situ kamar mandi. Sekali lagi di tempat tidur. Oh. Darahnya banyak keluar, saya tahan pakai kain. Tahan pakai kain. Habis kain bawa sana semua kain bawa berdarah semua Bu. Banyak kali darahnya. Itulah kenapa saya kemarin tuh lemas-lemas saja. Iya, Duduk kayak gini nggak kuat duduk gini. Ini berputar terus kepala saya. Pusing terus gitu. Rupanya itulah dokter bilang, coba Bu ditutup aja, jangan banyak kali keluar darahnya. Dia bilang gitu. Apa ya kayak gitu? Saya nggak tahu juga. Tapi memang kemarin tuh memang banyak kali Bu keluar darahnya. Tapi ini udah agak berkurang. Ini karena udah kemarin kemo 3 kali. Semalam ganti perban, udah ini berkurang gitu. Lukanya pun udah menciut. Berarti operasi ambil penyakitnya sudah Bu ya? Belum. Oh belum ya? Berarti Belum. sampai hari ini belum Disuruh dioperasi? kemo duluan. Oh disuruh kemo dulu ya. Dulu baru operasi. Kemo Saya 3 kali. malah biopsinya akhirnya 2 kali. Oh gitu. Biopsi yang tahun 2019 itu kan nggak berlaku lagi sekarang pada saat kemarin sama dokter. Jadi ibu biopsi lagi kemarin. Nah itulah mulai lanjutannya. Berarti ini payudara mengempes sendiri karena habis sendiri Dia dia. dimakan Habis oleh dimakan si ya. jaringan Oleh darah zat virus. kanker itu. Nah, Ya. Memang dia makannya kan dia grogoti di bawahnya. Iya. Tapi yang besar di sini kan dia kan udah besar juga di sini. Yang besar di sini juga dia udah mengecil. Mudah-mudahan karena kemo itu Bu ya. Jadi kan memperluas. Iya. Benalu kerjaannya dia ngapain? Iya. Kasih ini aja dia. Menggerogoti. kan? Ya. Ya, mudah-mudahan nanti insya Allah ya cepat tertangani, cepat terangkat ininya penyakitnya kan, dioperasi ya. Nah Bu, keseharian ini pasti ya makanan yang kita konsumsi atau pola makan, gaya hidup pasti mempengaruhi. Gimana nih Bu terhadap pola makan, gaya hidup Ibu sebelumnya ini kan penyakit seperti ini 2, 3 atau 4 tahun 5 tahun ke depan ya nggak langsung ya. Iya. Ya Ya memang nggak langsung. Itulah Gimana, Bu? sekarang kita. Biasanya ini faktor keturunan. 2 dia peneliti, faktor keturunan dan hormon. Iya kalau kita perempuan ada keturunan Ibu dari sepupu yang sebelumnya mama atau nenek dulu. Nggak ada. Nggak ada kan? Berarti murni muncul sendiri ya. Nah, dari hormon makanan yang dimakan Karena- pengaruh ke hormon jadi- nggak stabil. Saya makannya tuh sembarangan. Saya bilang makan sembarangan tuh suka-suka, nggak mau lihat makan sehat gitu, nggak mau peduli dengan makan sehat, apa aja dimakan, yang lemak-lemak, yang apalah jeruan-jeruan kayak gitu, semua pokoknya makannya nggak dihitung-hitung lah Bu. Suka hati kita mau makan makan aja. Cuman kan saya lebih senang Tinggi makan- lemak ya, Mm-mm. tinggi lemak ada tinggi. Suka makan yang lemak-lemak. Ikan bakar Bu, Suka makan bakar-bakar. jeruan. Suka kali saya. Berarti Karsinogen, Iya, iya. karsinogen. Yang bakar-bakar itu kan? Iya suka kali saya kayak gitu ayam bakar, ikan bakar. Itulah orang bilang makanan itu nggak sehat. Tapi menurut kita karena kita nggak sakit kita makan aja. Kan kita nggak sakit nih. Iya. Jadi kita makan aja. Jadi nggak peduli. Kemana-mana makan sana makan sini sembarangan aja. Sebenarnya orang bilang nggak boleh juga kayak gitu. Ini mungkin terlalu sering ya. Mungkin orang juga makan seperti kita makan, cuman nggak terlalu banyak. Terus Tidak makan terlalu sering. makan ayam pun bagian-bagian yang memang tempat suntik, Nggak baik. tempat yang kurang bagus gitu Nah, kan. makan ayam kata orang nggak baik dari kaki ke sayap. Saya makan yang sayapnya, Kakinya. Leher, kakinya. lehernya. Nah, jadi Ya, semua kita makanan tuh kita suka. Memang saya suka itu yang ceker suka.
sukanya kita tuh memang orang kan ada yang nggak suka. Mungkin kalau nggak suka dia mungkin terhindar lah dari penyakit kan gitu. Ini kita memang suka gitu, suka makanan-makanan kayak gitu. Hati sapi, hati ayam gitu-gitu. Atau dari awal kita dari remaja sudah ada pembelahan sel baik dan tidak baik ya kan. Cenderung ke sel yang terjadi displasia normal dan tidak normal. Ya, Jadi didukung oleh faktor makanan ya lanjutlah dia, berkembanglah dia. Ya, Tapi diternakkan. kalau kita ada sedikit rem dengan makanan yang tidak sehat, kita itu tadi ya kan olahraga atau apa Ya, aktivitas ya. fisik nggak muncul dia. Nah, itulah dia dikatakan Dulu olahraga. terbuang ya. displasia ringan, berat dan sedang inilah dia. Olahraga nggak pernah ya kan. Jadi kayak ibarat kata orang bilang ya makanan tuh menumpuk aja di badan gitu. Ya nggak dibuang. Nggak kemana-mana gitu. Jadi mungkin ya saya sebagian besar saya berpikir dari makanan. Dari makanan itu begitu. Pola makan, gaya hidup. Begitu besar makanan ambil peran ya kan? Iya. Nah, pola makan yang nggak sehat itu tadi. Karena saya orangnya kan nggak begitu suka makan sayur. Kurang mau Buah, jus. dulu juga jarang-jarang. Jadi itulah dia mungkin Berarti usia ibu sekarang berapa? 51. 51. Menstruasi masih ada ya, Bu? Enggak ada. 48 tahun itulah. Karena saya ingat waktu ibu saya masih ada, saya belum ada yang kayak gini. Jadi waktu ibu saya masih ada, umur saya itu masih 48. Maksudnya 48 saya masih sehat, saya masih jaga dia di rumah sakit. Dia kan sakit DM. Iya. Jadi udah bolak-balik masuk rumah sakit, Jadi waktu dia masih di rumah sakit itu saya masih sehat, masih bisa jaga dia siang malam di rumah Belum sakit. ada tanda dan gejala di Nggak pegang ada, itu. nggak ada. Nah, jadi di umur segitulah 49 tuh barulah ada semuanya. 48. Dia penyusupan secara mendadak. Kalau yang kanker itu penyusupan secara mendadak dia. Mainnya cepet ya, Ya. cepat merusak Kalau dia yang dengan tubuh. tumor ganas ya. Sel-sel. Itulah dia tadi itu. 6 bulan pun dia langsung berkembang. Iya. Kalau yang jinak tadi itu yang ada gejala benjolan nggak diangkat, dikasih kesempatan buat dia yang berkembang biak. Kalau ini memang penyusupannya mendadak ya, berkembang biak Cepat, secara cepat. instan ya, cepat. Karena saya ingat waktu itu masih umur 48, saya masih jaga ibu saya di rumah sakit itu nggak ada gejala apa sama sekali. Nah, Apalagi dari inangnya. Oh ini Ini kateter udah berapa hari nih Kak? Memang kateter nggak boleh dicabut lagi. Nanti dicabut pasang lagi kateteran. enggak. Enggak ya? Kata dokter nanti ini Bu nanti ada hasil dulu kan USG ini nanti kalau udah ada hasil nanti kita lihat nanti Bu kayak mana nanti baru kita cabut kateternya. Makanya hari ini mau ke rumah sakit dulu. Jam berapa Kak rumah sakit? Jam sekarang ya? Nanti di mana? Kan rujukan yang kami kasih kemarin 3 bulan. Oke lah Bu, cepat sembuh mudah-mudahan. Mudah-mudahan apa ya? Jadi referensi atau jadi pelajaran buat kita semua perempuan terutama ya. Karena kenapa pemicu utama penyakit kanker itu memang kita perempuan. Iya. Apalagi terkait dengan faktor makanan, gaya hidup, kemudian juga ada keturunan. Ya, ada keturunan faktor gaya hidup itulah tadi gaya hidup nggak sehat tadi. Kalau orang yang dia ada bibit misalnya udah ada, dia mudah berkembang. Ya, mudah dia berkembang. Mudah berkembang. Karena sudah ada pupuknya ya, Iya. sudah ada ininya. Karena dari makanan-makanan itu tadi. Berarti ini sebelah kanan kan? Iya, Ini sebelah kanan. Ini pakai perban ya? Ini perban. Ini udah keluar darah nih sedikitnya. Enggak, ini airnya itu tadi malam. Oh, air dari ini keluar. Air dari sini. Oh ya Allah. Ini mau gigi nanti kan ganti baju. Ini Itu tadi malam baru diganti perbannya. Tapi diganti ya, ini baru iya ya. Berarti ini masih payudara Kak asli. Yang di atas nih iya, yang bawah udah nggak ada lagi. Bawah udah ini ya, udah membusuk kan? Oh, atas saja. Atas saja masih ya. Atas saja masih, yang bawah udah nggak ada lagi nih, lupa semua. Ini luka semua. Ini kan dia keras kan, gara-gara juga keras. Cuman ini aja lagi dia sakit nih. Putingnya masih ada, Bu? Udah Membusuk. udah Udah hancur. bilang hancur belum, tapi masih ada di ujung sini. Udah mau mengkisut gitu. Oh, itulah dia seperti
langsung pipi. Ya. Iya, itu ada salah satu tanda gejala langsung pipi masuk ke dalamnya. Iya. Putihnya masuk ke dalam. Kalau tusuk kayak gitu dia kan di sini. Terus sini luka semua. Sini sikit lagi dia ada sedikit. Korban dokter sudah korban tiap hari kan, jangan dibuka-buka. Mungkin dia enggak steril, kena ini, kena baju, kena kain-kain kan. Ini semalam diganti ini nanti ganti baju. Semoga kakak sehat terus, kita nanti terus ya. Nanti kalau misalnya apa lagi perlu, bisa kita bantu mau ganti perban puskesmas atau apa, bisa nanti saya bantu atau apa. Mudah-mudahan kan. Kalau diminta perban puskesmasnya yang boleh juga, saya kasih materi. Mau perban saya itu berapa kotak, Iya. kan juga mengurangi sedikit. Ya kan? Iya, nanti dia ada nanti. Iya. Ini Kita jadwal mau ke rumah sakit kan? Iya. ini jadwal ke rumah sakit jangan sampai kesiangan kan. Iya. Mungkin sabar, ikhtiar tuh lah ini dia. Iya. Ya, terima Pokoknya kasih sekarang buat atas usaha yang waktunya. terpenting ini Ya, aja. Terima kasih Iya. sama-sama.